Selamat berjumpa lagi sahabat Satu Pena dan juga sahabat kreator era AI dimanapun Anda berada. Senang sekali di episode yang kesekian kita bisa berjumpa untuk mengenal lebih dekat para kreator. Bukan hanya penulis, tapi mereka yang melahirkan ide dan gagasan dari buah pikiran mereka. Ini adalah sebuah kolaborasi dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena dengan kreator era AI, di mana kita mau melihat lebih dekat proses kreatif, cara berkreasi dari narasumber yang akan kita ajak bicara pada episode kali ini. Ada pantun, Abang John. Oh, mantap. Iya. Upin Mantap Ipin, ini Bang Ros disambut dengan pantun. Iya. Upin Ipin punya Kak Ros. Tempat Cakep, tempat tinggalnya di Malaysia. cakep. Di sini ada Abang Ros. Yuk kenalan, siapa sih dia? Oh, mantap. Siapa sih dia, Bang John? Kenalin yuk. Ayo. Ini Bang Ros tidak ada kaitannya dengan Ipin Upin ya, kecuali itu jalan tetanggaan. Iya, Ini adalah Bang Ros, dia sangat berbeda dengan tamu-tamu yang lain dan anggota Satu Pena yang lain. Bang Ros ini sangat produktif ya. Hampir setiap hari menulis di Satu Pena. Dan tentu saja juga di media lain ya, nggak di Satu Pena saja. Mungkin karena dia adalah bekas wartawan dulu ya. Kemudian juga dia YouTuber sebenarnya ya, dan ada YouTuber Kalimantan Barat Club ya. iya. Dan juga ketuanya. Kemudian dia juga mahir ber-AI, dia mahir dengan teknologi, dia Wih, menguasai beberapa Adobe Premiere, Photoshop, InDesign, bisa motret, pokoknya lengkap lah, paket lengkap ini. Bang. Dan menulisnya sangat baik, mengingatkan saya pada gayanya Mahbub sebenarnya ya, Mm-mm. ada lucu-lucunya gitu. Nah sekarang kita temui beliau yang super produktif ini. Selamat berjumpa Bang Ros. Selamat berjumpa Pak John, Mbak Amel. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ini. Ini yang ketiga kali saya di Satu Pena nih. Ya. oh, Ya, ini sebenarnya sekarang di sini baru pertama kali Bang Ros ya, Oh karena iya, ini iya, iya, iya. Yang ini satu ngobrol kali. dengan kreator ya, Ya, gitu. Terus ya, dan ini adalah bagian program dari kreator RAI. ya. Sibuk apa ini pagi ini atau belakangan ini Bang Ros? Sebenarnya ngajar ya, ngajar kemarin terakhir ya, pertemuan terakhir dengan mahasiswa setelah ujian akhir semester. Kebetulan lagi ngumpulkan novel mahasiswa saya, ada 25 novel kemarin yang terkumpul ya. Itu luar biasa, saya kaget juga, merinding juga. Ada yang tebal setebal tesis skripsi, tebal sekali. Itu luar biasa. Itulah kira-kira kesibukan saya selain ngajar, menulis. Kalau nongkrong di warung kopi, nulis. Nongkrong di kafe, nulis. Kira-kira gitulah. Ah, Kayaknya hidupnya bahagia bener nih. Nongkrong. santai ya, banget ya. Iya, santai. ya. Nggak kepikiran ke masjidnya gitu. Ini dekat rumah nih, masjid ini pesantren nih, dekat rumah ini. Oh, dekat rumah ya. Ya. Itu soal mahasiswa tadi, nulis novel. Itu Bang Rus mengajar apa sehingga mereka ditugaskan menulis novel? Saya ngajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi salah satu tugas akhirnya itu menulis novel. Kemarin sebelumnya itu kita ajarkan bagaimana menulis pantun, menulis puisi, menulis cerpen. Yang terakhir itu kita menulis novel. Kira-kira begitulah. Jadi bahasa Indonesia ya harus bisa menulis, bukan hanya sekedar teori apa itu kalimat pasif, kalimat aktif, tanda baca, ada bla 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 itu kan. Saya lebih cenderung, ayo kita kita menulis gitu. Lebih langsung to the point, kita menulis, sambil itu kita betulkan mana yang perlu dirapikan, mana yang perlu ini kita betulkan. Jangan sampai kita kadang-kadang kan teori dulu nih, teori dulu akhirnya anak-anak tuh malas menulis gitu. Kayaknya kita tersinggung nih Mel ya.
Saya kan pernah terinspirasi dari kata orang ya, dari beberapa penulis. Jangan teorinya tuh hanya tiga dalam Mm-mm. menulis, tiga. Satu menulis, dua menulis, tiga menulis katanya. Artinya apa? Jangan dulu direcoki dengan berbagai teori menulis, sehingga ketika orang menulis itu dia teringat dengan teori itu. Akhirnya tulisan tidak pernah jadi karena dia terlalu ingat dengan teori-teori. Coba bayangkan dengan menulis, kalian menulis status di Facebook atau di Instagram. Itu kan tidak ada teori itu, dia mengalir begitu saja kan. Nah, Mm-mm. kira-kira ilustrasinya seperti itulah. Nah, sama seperti saya menulis ya tiap hari itu kan, saya membaca sekilas, lalu saya ngopi ya, habis kita ketik dan terjadilah tulisan itu. Dia mengalir begitu saja kalau kita terbiasa gitu ya. Persoalannya kan kawan-kawan anak mahasiswa kebanyakan mereka belum terbiasa. Itu saja. Kita berikan dia porsi waktu untuk menulis, ya walaupun waktunya cukup lama menulis novel itu, tapi endingnya jadi gitu. Novel itu jadi gitu. Yap, Itu yap. yang saya senang gitu kan. Ternyata anak-anak milenial ini, anak Gen Z ini bisa juga kita paksa ya, walaupun ancamannya kalau nak nulis nilainya tidak lulus. Ya, kan gitu. Wih. Oh, pantas aja selesai kalau gitu. Iya, Iya, ancamannya berat, tidak lulus. Tapi itu kan bohong-bohong ya. iya itu kan dengan bahasa anu lah, bahasa Iya. bahasa dosen ya, yuk gitu ya. Tapi Kecuali kan dia nggak bikin tesis, nggak bikin skripsi, boring, nggak ada lulusin ya. Kalau iya, novel kan bisa ditunda. Ditunggu ya setelah ujian, setelah iya. selesai. Itu Bang Ros kalau menulis tadi disebutkan kalau menulis ketulisan dia setiap hari nggak dikumpulkan dulu apa gagasan tidak diolah di kepala apa langsung ngambil Eh, HP atau komputer langsung diketik begitu. saya kan juga menggunakan AI ya. AI itu dalam artian pencarian di riset riset cepat gitulah. Mm-mm. Terutama menggunakan Microsoft Bing, kita kita misalnya mencari hari ini kan saya menulis tentang eh, zakat untuk makan siang gratis ya. Kita Mm-mm. set dulu di apa Mm-mm. di Bing kita cari benarkah eh, ketua DPD RI itu eh, mewacanakan zakat digunakan untuk makan siang gratis. Itu kan muncul tuh. Mm-mm. Data-datanya muncul, kita cari lagi apakah ada perkataan Prabowo terkait ini, apakah ada ini, itu kumpulkan datanya, habis itu baru kita olah. Mm-mm. Olah dengan bahasa santai seperti yang saya lakukan itu, sehingga data-data itu up to date dan apa namanya, memang lagi dibicarakan orang gitu. Intinya itu lagi dibicarakan orang dan kita masuk. Dan itu sebabnya terutama tulisan saya itu banyak saya post di TikTok ya. Seperti yang saya tulis kemarin itu, saya tidak menyangka ternyata respon pembaca di TikTok itu luar biasa ya. Luar biasa. Ada yang sampai 1 juta yang Wih. membaca tulisan saya. Ada yang 900 ribu, ada yang 3 ribu, 5 ribu, itu biasa itu. Artinya apa? Ternyata banyak loh pembaca. Artinya tidak semua orang suka nonton video gitu, Pak. Mm-mm. Ternyata asik juga dan sampai saya dalam tulisan saya terakhir itu sampai saya bertanya ke Ustadz, Pak Ustadz, ini gimana hukumnya tulisan saya ini banyak membuat orang menangis. Ada ribuan orang menangis. Wah, Gitu. itu dosa besar itu Bang Ros. Itu. Dan saya kaget itu rata-rata yang saya baca komen ya di TikTok saya itu rata-rata menangis. Ya rata-rata menangis artinya mereka tuh merindukan bacaan-bacaan seperti zaman dulu ya, zaman Pak John mungkin ada Mm. Kopingho, ada apa Pendekar 212, Mm. Freddy, ya ada apa apa Andre Hirata ya. Udah Iya, Hirata. Andrea Hirata. Jadi mereka tuh merindukan itu semua gitu. Artinya kawan-kawan satu pena juga tidak ada salahnya menguji tulisan itu, tulisan sendiri ya. Kita coba lempar ke media sosial, ya, terutama TikTok ya, yang saya rasa itu lebih banyak pembacanya. Disitulah kita menguji tulisan kita ini dibaca orang atau tidak gitu.
Nah, kalau kita lempar ke grup, apalagi yang menggunakan link ya, itu kadang-kadang kawan tuh malas buka link tuh, apa ya, ngeklik Ngeklik. link itu. Maka saya sampai tidak saya share tulisan itu pakai website. Pasti tulisan itu supaya apa? Supaya banyak media yang menguploadnya di media. Itu banyak. Ada yang dari Papua, ada yang dari Lampung, ada dari Jawa, Bali. Kemarin izin, Bang, izin minta tulisan sampean mau diterbitkan di website Bali itu silakan gitu. Tapi yang utama saya itu di TikTok sama Facebook. Itu luar biasa. Artinya bahwa mungkin ada baiknya kita kampanye literasi ya. Literasi ternyata masih banyak loh pembaca. Tidak hanya orang nonton video, ternyata pembaca itu luar biasa ramai. Saya membandingkan setiap hari itu yang notif di HP saya itu panas ya setiap hari karena banyak sekali pembaca gitu ya. Wah, mesti ganti HP nih kalau sampai panas begitu. Iya, Cuma jadi persoalannya kan begini, Bang Ros. ya Itu kejadian pada Bang Ros. Orang yang itu. beruntung, tulisannya baik, gaya bahasanya jenaka. Apakah orang-orang lain bernasib baik sama dengan Bang Ros jika posting di TikTok? Banyak Eh, contoh, tidak gitu kan? saya sih tidak tahu ya artinya bahwa kesimpulan saya dalam tulisan itu orang masih ramai yang suka membaca dengan tulisan panjang gitu ya. Mm-mm. Biasanya kan hanya TikTok joget-joget gitu ya. Mm-mm. Eh, ada yang suka novel ya. Mereka ini kayak cerpen ini kata dia. Jadi banyak yang merindukan itu gitu. Terus terang ada yang ngomong gini. Terus terang saya itu kalau kalau TikTok itu scroll scroll ya, apalagi ada tulisan, biasanya baca sebentar itu habis scroll. Tapi tulisan Anda ini katanya membuat saya itu tuntas membaca. Ya, tuntas membaca, apalagi yang menangis itu udah banyak sekali ya. Mereka mengekspresikan tulisan sampai menangis, sampai terharu dan sebagainya. Artinya gini, Mbak, kawan-kawan di Satu Pena juga, ayo kita coba ramaikan di TikTok karena di sana itu ramai sekali para pembacanya. Kalau dia menarik, pasti pasti akan ramai pembaca. Dengan ketentuan gini, Pak John, tulislah apa yang lagi ramai dibicarakan. Nah, itu. Kita mau masuk dari sesi mana nih? Kalau berita itu kan udah banyak ya. Ya, Mm-mm. berita itu udah terlalu banyak. Misalnya peristiwa makan makan siang gratis itu terlalu banyak. Coba kita sentuh dengan tulisan yang menyentuh kalbu ya, menyentuh hati ya. Itu kan perlu sastra, Pak John. Ya, Itu ya. sastra. Nah, orang Satu Pena ini kan orang sastra semua. Ya, sastra semua. Coba kita sentuh dengan hatinya dengan Vena atau dengan Jenaka. Video TikTok yang kayak bodoh-bodoh gitu ya, suka mengumbar kebodohan itu ramai penontonnya. Masa tulisan kita ya dengan menyentuh hati, saya rasa juga akan banyak yang membaca. Itu saya buktikan sendiri. Tapi kan gini, Bang Ros. Ya, Seperti tadi dikatakan oleh pembaca, oleh apa komen di TikTok, kalau tulisan Anda ini saya baca sampai tuntas. Artinya spesifik dia mengatakan tulisan Bang Ros. ya, Jadi mungkin tulisan orang enggak gitu kan ya. ya, Nah, ya, ya, kita ya. jadi ingin bertanya nih, apa sih tipsnya menulis yang baik buat TikTok atau buat WA bagi Bang Ros? Mungkin Bang Ros membocorkan nih jurus-jurus menulisnya. Gini Aja ya, deh, Amel. tipnya sih pertama pertama yang saya terinspirasi dari kawan di Tribun ya. Di Tribun waktu itu dia tim rednya Tribun Kupang ya NTT. Dia dia sama-sama wartawan, kami waktu itu sama-sama pernah ikut lomba ya. Saya juara satu, dia juara juara dua waktu itu. Asim Asim Itu Aswad. udah menunjukkan kualitas itu. Ya, biasa ngopi gitu ya, ngopi, lalu dia bercerita. Dia mengatakan kalau dulu kan kita Bang untuk menentukan besok berita apa, kita kan harus apa redaksi ya. Kita kumpulkan wartawan, kita kumpul redaktur, besok kita akan menentukan berita apa yang akan kita terbitkan, kan begitu. Nah, sekarang itu tidak lagi, Bang, kata dia. Kita harus melototin trending topik di Twitter atau di Facebook ataupun di Google Trend. Kita pelototin itu.
Nah, yang trending itulah yang akan kita perintahkan ke wartawan untuk membuat beritanya, kita cari datanya di lapangan. Nah, saya juga seperti itu ya. Tip pertama adalah saya sering melototin Microsoft Edge ya, Microsoft Edge, tahu kan? Nah, Yap, di yap. situ di situ pasti berita-berita trending itu muncul. Berita trending itu muncul di situ. Nah, apa yang menarik dari berita itulah yang akan kita tulis dengan sentuhan sastra, dengan sentuhan sastra yang mungkin kalau orang-orang yang biasa nulis puisi, nulis cerpen akan paham. Jadi bagaimana berita itu kita tulis dengan gaya-gaya sastra ataupun dengan sedikit humor dan ini memang perlu latihan ya. Tidak bisa serta merta, oh aku nih kepengen sedikit humor, tapi kadang-kadang bingung kan. Nah, dan ini perlu latihan. Latihan itu memang harus setiap hari ya, tiap hari menulis. Dan saya buktikan bahwa eh, kapan ada waktu kita menulis ya, di saat-saat kita santai ya, saat kita ngopi. Saya sarankan kawan-kawan nulislah jangan menggunakan laptop, tapi menggunakan HP. HP Apa itu, bedanya, Bang Ros? kalau HP kan kita bawa kemana-mana Pak, kan berat. Ya, kalau HP kita bisa santai di warung kopi, kita tidak perlu cari colokan kemana gitu ya. Mm-mm. Tujuannya Oh, mobile, bedanya banyak mobile ya. ya, mobile. Mm. Itu sebenarnya dalam tulisan saya itu selalu ini saya sambil menikmati kopi di mana gitu ya di warung, kebanyakan sih di warung kopi ya. Kebanyakan tulisan itu lahir di warung kopi sambil menunggu istri ya, sambil menunggu kawan. Nah, itulah saat-saat saya nulis biasanya. Biasanya pagi ya. Jadi itu beberapa tip dari saya, tulislah apa yang lagi ramai dibicarakan orang. Kalau kita menulis biasanya yang beda sendiri, ada sih pembaca tapi tidak ramai, Pak. Tidak ramai. Contohnya hari ini saya menulis tentang apa ya? Ada pengalaman saya mengumpulkan novel itu di mahasiswa itu, sekarang baru membacanya itu baru 400-an. Karena dia tidak dibicarakan orang, dia ramai di media sosial. Yang membaca juga tidak ramai 400-an ya. Berbeda ketika saya menulis tentang Donald Trump ya, yang lagi ramai tentang Panama, tentang Kanada, tentang apa tuh Gaza dan sebagainya itu ramai yang membaca. Jadi eh, intinya tuh tulislah apa yang ramai dibicarakan orang itu ya. Jangan kita. Ini apa saya ingin bertanya sedikit soal ini yang ramai dibicarakan orang. Kita kan dulu wartawan ya, kalau menulis itu tuh harus yang aktual misalnya gitu kan. Satu. Ya, Kedua, yang belum ditulis orang justru ya, kita disuruh mencari topik-topik justru yang belum ramai. Kita tulis baru jadi ramai gitu ya. iya, Nah, apakah itu tidak berlaku sekarang ya? Harus ramai dulu gitu ya. Seolah-olah ini HL kita ditentukan oleh publik. Ya. Kalau dulu kan kita yang menentukan HL. Oh ini HL ini bakal rame gitu. iya. Sekarang enggak, kita menunggu rame dulu. Jadi kita pasif gitu ya. Begitu nggak sih Bang Ros? Kalau kalau sekarang sepertinya gitu, Pak. Kita harus menulis apa yang lagi trending, ya, apa Mm-mm. yang lagi trending. Mau tidak mau, kita harus melihat apa yang lagi dibicarakan di Twitter terutama ya. Kemudian di Google Ads itu biasa saya. Itulah kalau kita menulis di luar itu ada sih Pak, cuman tidak ramai Pak, tidak ramai. Jadi kita hanya menulisnya dari sisi yang berbeda saja, dari sisi yang berbeda dengan gaya kita sendiri. Nah, itu dari saya seperti itu kebiasaannya, ya. Kalau kita menulis seperti berita, ya udahlah serahkan ke wartawan itu. Eh, kita harus Hmm. kita harus menulis dari sisi yang berbeda gitu, supaya kita juga mendapat limpahan pembaca. Pembaca kan ternyata ada yang memang suka dengan gaya-gaya sastra. Ya, kalau dulu pernah ada yang saya dengar itu jurnalisme sastrawi ya. Bapak Ya pernah dengar? ada sekarang.
Judul 5 pernah saya ketemu itu, cuman dia tidak booming. Nah, sekarang mungkin ada saatnya dicoba lagi, Pak. Ya, bagaimana kita menggambarkan, hanya saya menggambarkan bagaimana Megawati itu melakukan block headshot. Hanya itu saja saya gambarkan dengan gaya-gaya Kopingho. Ternyata pembacanya tuh luar biasa gitu. Hanya dari sedikit saja kita mengambil itu, karena orang tuh lagi ngefun dengan Megawati ya. Hangestri, bukan Megawati PDIP, Mak Amel. Ah, ini Megawati Megawati Megatron. Megatron. Nah, itu luar biasa tuh kalau kita tulis dari sedikit saja. Saya kadang kalau kemarin kan saya nulis tentang air mata Bukilik itu luar biasa sampai 500-an lebih orang, ribunya yang membaca itu. Mereka ikut menangis gitu. Hanya dari sisi sedikit saja kita ngambil momennya itu, tapi kita buat dengan detail, dengan penggambaran yang luar biasa ya. Bagaimana tangisan itu, bagaimana Mega mencoba menenangkan dan sebagainya, dan itu pembacanya luar biasa. Jadi kita ngambil yang segmen-segmen yang kayak gitu-gitu lah Pak. Tapi yang lagi tren gitu. Ya. Jadi sekarang nggak ada lagi kehebatan eksklusivitas ya. Kalau saya sih tidak sampai gitu lah, itu urusan para wartawan lah ya. Kecuali memang kita lagi ada di lapangan ya, kita di lapangan dan kita menemukan sesuatu yang baru, mungkin bisa kita tulis. Seperti saya ke Sambas kemarin, saya menulis tentang bubur padas ya, makanan khas di sana. Ternyata pembacanya memang tidak banyak Pak. Kalau kita, kecuali memang ada kejadian yang luar biasa ya, dan kita ada ketemu di jalanan, mungkin itu bisa trending, bisa trending. Tapi kalau kita selama ini kan, kita ini kan hanya membaca dari apa yang lagi terjadi ya, terutama di nasional, dan itulah yang menjadi konsumsi publik. Dan kita mencoba melihat dari sisi yang berbeda, tulisan yang berbeda ya, bukan tulisan gaya-gaya wartawan. Kalau itulah zaman-zaman kita lah tuh Pak John, straight news ya, itu zaman. Amel, kayaknya kita perlu ditugasin ini oleh Bang Ros, minimal nulis novel agar novel kita selesai misalnya. Ya, betul. Tapi yang menarik dari Bang Ros sih sebetulnya, Bang Ros penulis konvensional iya, karena karyanya banyak, fiksi maupun non-fiksi begitu ya, novel atau juga yang saya baca sih sejarah apa ini, UNU Kalimantan Barat begitu, bertetangga Ya, dengan Tionghoa, 1001 pantun dan syair dari bumi Katulistiwa. Wah, keren. Tapi juga tidak menutup diri pada tren yang berkembang, bahwa sekarang bukan lagi eranya mungkin yang tadi Abang John katakan begitu ya, tapi eranya adalah mengikuti tren dan juga memanfaatkan AI begitu. ya. Eh, karena itulah Bang Ros tuh pembacanya tetap banyak begitu ya. Karena kalau tetap memaksakan dengan cara konvensional, rasanya ya sudah mulai ditinggalkan pembaca begitu ya. Betul. Hmm. Nah kalau dengan AI sendiri gimana Bang Ros mulai beririsannya? Saya rasa gini, ya, Apalagi iya, apalagi Bang Ros ini akademisi, sorry ya, apalagi akademisi yang biasanya antipati sekali nih sama AI, apalagi untuk dunia kepenulisan. Monggo, Fitnah monggo. itu Bang Ros ya. Itu fitnah. Itu fitnah. Asumsi, jadi, asumsi itu asumsi. jadi gini, AI itu kan ibaratnya pembantu ya, pembantu kita, pembantu kita. Saya sering, kita tetap melakukan penulisan ya, penulisan, dan kita coba setelah kita tulis, Pak John, setelah kita tulis ya, cukup cukup panjang tulisan itu, kita ketik di HP. Kalau saya ketik pakai HP ya, kita kumpulkan data-datanya, kita riset dulu menggunakan Copilot Bing. Data itu sudah dapat, kita verifikasi, barulah kita olah dulu tulisan kita, barulah nanti dimasukkan ke AI. AI inilah yang akan mengolah tulisan kita sesuai dengan pikiran kita. Nah itu Pak John. Jadi tulisan itu sudah kita buat dulu, kita buat lalu kita masukkan ke AI, dan promnya itu yang penting. Nah ini yang mungkin kuncinya ya, Bagi kunci dong, promnya bagi dong buat kita buat yang prom. dengerin ini.
Prompt inilah yang sebenarnya menentukan ya tulisan kita ini seperti apa maunya. Nah, ini perlu latihan, membuat prompt itu perlu latihan yang intensif. Ya, kita harus mencoba beberapa kali, kita terus coba, dan kita maunya apa nih tulisan? Maunya jenaka, kalau bahasa AI itu kan tone ya. Tone-nya apa? Tone-nya lucu, tone-nya profesional, tone-nya apa investigatif, tone-nya gaya, banyak sekali gaya itu, dan itu kita harus kuasai. Terus penguasaan kita ya, karena kita penulis ya, penguasaan kita maunya tulisan ini ada berbau ilmiah. Kalau saya dosen gitu ya, berbau ilmiah, kita tambahkan tolong dicarikan eh, teori-teori yang mendukung tulisan saya. Terus banyak ditambahkan dan itu perlu latihan yang setiap hari saya rasa ya kita membuat prompt, tapi intinya kita yang menulis di awal, kita yang mengarahkan prompt ini. Nah, seperti itu. Sehingga efektivitas kita menulis itu menjadi cepat dan mengurangi segala kesalahan ketik dan sebagainya. Itu. Sebenarnya kalau kita latihan sih bisa ya. Kita latihan mungkin suatu saat nanti satu pena memfasilitasi bagaimana kita menulis cepat, tapi itu pikiran kita murni. Ya, dengan data-data yang kita dapatkan dari AI juga, dan data-data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin ada kawan dari Bali, dari dosen itu dia mencoba mempraktekkan ilmu saya, terus dia share tulisan itu di grup. Wah, ini kawan-kawan merespon, wah ini sih ini apa namanya pelanjut Bang Rosni katanya. Ini bakal menggantikan Bang Rosni. Artinya gaya itu mirip gitu. Setelah saya ajarkan dan mereka senang sekali. Jadi intinya prompt Pak, prompt itu yang menentukan. Nah ini perlu latihan. Perlu latihan setiap hari kita mencoba, dan akhirnya kita ketemu. Akhirnya AI itu yang karena kita kan menggunakan akun kita ya, akun itu kan dia akan masuk big data AI dia, dan dia tahu yang nulis itu di depannya ini orang yang sama gitu. Dia akan mengikuti alur pikiran kita. Saya sukanya begini, nih orang ini pasti suka begini. Itu hebatnya AI itu cerdas ya, super cerdas. Dia tahu yang di depannya ini orang yang sama. Karena dia kan akun yang sama ya. Dan dia tahu keinginan kita gitu. Jadi seolah dia tahu itu. Oh saya maunya begini tulisannya. Dia sudah tahu. Tapi intinya bahwa tetap yang terakhir adalah sentuhan manusia. Itu yang penting. Nah, sentuhan manusia inilah yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh kawan-kawan. Bagaimana tulisan AI ini, tapi sebenarnya orang membacanya itu bukan seolah tulisan mesin ya, tapi itu adalah tulisan mesin, tapi itu sebenarnya tulisan mesin, tapi orang menerjemahkan itu tulisan manusia gitu. Itu sebabnya saya sering memasukkan istilah-istilah daerah saya, daerah Sambas, daerah Melayu. Kita sisipkan Pak, kata-kata itu Pak. Misalnya Pak John di Jakarta, masukkan istilah-istilah di Jakarta. Mbak Amel ya misalnya, masukkan istilah-istilah di dalam itu ada keterkaitan emosional dengan pembaca. Ya misalnya tempat ya ataupun istilah, dan itu kita edit satu persatu diedit. Oh, ini boleh nih kita masukkan nih istilah dalam bahasa Sambas atau bahasa Dayak, kita ganti. Tempatnya kita coba edit bahwa saya lagi menulis ini lagi di warung kopi mana gitu. Jadi ya, pantas ya di setiap tulisan Bang Ros tuh ada warung kopi, ada sungai, ada apa gitu ya. Ya, ada keterangannya. Itu maksudnya keterkaitan kita dengan pembaca. Ini orang Pontianak pasti suka ini. Pasti orang suka. Jakarta juga suka, orang Jakarta suka itu. Iya. Saya lah ya. Dan saya dapat nasihat dari guru bahasa Indonesia di Universitas Tanjung Pura itu, dia mengatakan selipkan selalu istilah-istilah bahasa daerah, kata dia. Selipkan selalu bahasa-bahasa daerah. Itu dia mengkoreksi novel saya itu, waktu itu dia koreksi satu kekurangannya novel saya itu adalah tidak memasukkan bahasa-bahasa daerah.
Dari situlah saya coba menggali setiap tulisan saya itu bagaimana ada unsur daerah masuknya. Bahkan dalam novel saya itu banyak ada promosi daerah ya, promosi kuliner, promosi apa namanya makanan dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Termasuklah tulisan saya yang singkat itu pasti ada unsur kedaerahannya, pasti ada Diksi unsur kedaerahan. namanya. Diksi daerah kita masukkan ya. Ya, ya. Supaya emosionalnya tuh nyambung, Pak Amel, nyambung dengan pembaca. Kalau kita hanya copy paste dari AI itu ya udah jiwanya itu hilang gitu. Tidak ada jiwanya, rohnya Jadi itu Bang tidak. Ros itu menulis pertama tulis dulu yang selesai jadi, Ya, kemudian kasih ke AI, kasih ya. prompt, setelah Mhm. selesai diedit lagi. Jadi lagi Pak, edit itu Hmm. agak lama itu. Biasanya tangan saya ini agak ini sampai apa namanya sakit ya karena touchscreen-nya itu kan selalu megang itu ya. Kadang-kadang Eh, saya panjang sekali, pakai tangan ini panjang sekali gitu. ganti Bang Ros HP-nya. Iya, mau diganti. Ganti yang lipat ya. Bagian Iya. lipat. Tapi Bang Ros memanfaatkan AI bukan cuma di tulisan sih ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat apalagi kalau di-share di WhatsApp grup itu. Tapi juga di gambar dan bahkan juga di video ya Bang John ya. Ya, ya. Ada satu video sebelum kita lanjut. Bolehkah Bang John? Ya, boleh Amel kita lihat video pakai AI hasil puisinya Bang Ros juga. Subuh yang kelam langkahku melaju di jalan sempit sunyi membisu. Langit merona mentari belum terbit. Perjalanan menuju Bengkayang yang kini ku dambakan. Perjalanan panjang di awal hari, hati penuh harap, langkah bersemangat melintasi gelap jalan yang sepi menuju kota indah. Bengkayang yang terang benderang. Di tengah hening ku renungkan mimpi, jejak langkah ini menuju harapan. Semangat membara tak henti menerangi perjalanan ini menuju Bengkayang yang ku rindu. Perjalanan panjang di awal hari, hati penuh harap, langkah bersemangat melintasi gelap jalan yang sepi menuju kota indah. Bengkayang yang terang benderang. Tiba di ujung kota yang dinanti, Bengkayang terhampar indah mempesona. Kini ku capai di pagi yang cerah. Perjalanan ini berakhir di kota indah. Perjalanan ini berakhir. Wah, aku menikmati sebetulnya itu musik dan puisinya. Itu apa? Apakah itu bentuk juga dari Bang Ros untuk mencoba eksperimen memadupadankan antara human touch dengan AI atau bagaimana nih Bang Ros? Itu sebenarnya ada cerita ya. Jadi Oke. waktu itu saya lagi belajar Suno ya, Suno AI baru di launching ketika itu. Saya kalau ada AI yang baru itu biasanya saya lebih tahu duluan gitu ya. Oh, Jadi mantap. itu di launching saya coba menggunakan Suno, bagaimana membuat redaksinya menggunakan ChatGPT ya. Kemudian kemudian di apa namanya apa namanya musiknya itu menggunakan Suno. Waktu itu baru ya, baru di launching dan kita coba dan saya coba waktu itu saya mau menjadi narasumber di Bengkayang ya, sekitar 5 jam dari Pontianak, arah perbatasan. Dan di sana itu saya coba ajarkan ke ibu-ibu pengajian. Ada 100 lebih ibu-ibu pengajian gitu gitu. Saya ajarkan Suno itu
tapi dengan versi bagaimana membuat syairnya itu religi, karena ibu-ibu pengajian Oh, kan biar nggak bisa religi. Ya, kita ajarkan religi. bagaimana membuat redaksinya menggunakan AI dan kita ajarkan bagaimana dia menjadi sebuah lagu dengan Suno. Nah, jadi kawan-kawan sekarang saya lihat baru 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 ketemu Suno kan, ya udahlah, tahu apa. Siapa kemarin tuh ya yang sering membuat lagu dari puisi-puisi saya itu, dia selalu membuatnya dalam bentuk Suno ya, sehingga menjadi lagu. Jadi seperti itu Mbak Amel. eh AI ini memang luar biasa ya. Suatu saat memang yang saya mau dalami nanti itu adalah bagaimana membuat film, film menggunakan apa namanya itu AI. Sekarang banyak sekali sudah itunya. Yang terbaru itu ada Kling ya, Kling itu bagus dan saya mau coba nanti membuat film pendek 1 menit gitu. Dan kita harus coba, kita harus selalu ngikutin gitu ya perkembangan zaman. Dan itu biasanya saya manfaatkan kalau ada pelatihan, kita kenalkan yang baru dan mereka senang rata-rata. Kemarin di Bawaslu itu saya ajarkan bagaimana membuat berita, Pak John ya. Saya ajarkan mereka membuat berita itu satu Bawaslu dari tiap kecamatan itu, termasuk yang di Mengkayang itu. Jadi semua penyuluh itu bisa buat berita, Pak John. Sehingga Kabupaten Mengkayang itu nomor 1 dalam penulisan berita se-Kalimantan Barat. Jadi dapat juara mereka. Padahal itu menggunakan AI gitu. Jadi acara pengajian ya dibuat beritanya dikirim ke website Kemenak dan itu dipubliskan setiap hari ada puluhan berita kadang-kadang katanya diterbitkan di websitenya Kemenang dan mereka juara. Jadi kita manfaatkan itu menjadi produktif gitu ya. AI itu produktif dan kita kasih tahu caranya. Caranya bagaimana ini murni berita. Ya, berita yang oleh wartawan membacanya tidak perlu diedit gitu. Ini sudah sempurna gitu menjadi sebuah berita lengkap dengan foto dan sebagainya. Nah, itu serasa manfaat dari AI ya. Hmm. Bahkan ya, karena saya di dunia akademisi, bahkan kawan-kawan dosen, kita ajarkan bagaimana menulis eh, apa namanya book chapter, kemudian bagaimana menulis skripsi, bagaimana menulis tesis, bagaimana menulis artikel dengan apa namanya dengan berbasis apa namanya bereputasi internasional itu kita ajarkan. Nah, ada tip-tipnya dan itu memang perlu latihan. Tidak ada cara lain, itu perlu latihan dan kita sering mencoba gitu, mencoba. Jadi seperti itu. Kalau begitu, Bang Ros, jangan-jangan kemampuan ber-AI dia yang melompat tinggi maju ya. Sedangkan orangnya mungkin belum secanggih AI-nya gitu. Iya. Bagaimana itu cara apa mendeteksinya atau tidak terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh dosen? Kalau dosen itu kan terutama kalau membuat yang sering saya lakukan adalah membuat book chapter ya. Book chapter itu bagaimana dia bereputasi internasional ya, bereputasi internasional. Tentu banyak aplikasi, banyak AI yang kita gunakan. Kalau Mbak Amel di kampus mungkin perlu pasti ketemu dengan Mendeley gitu ya. Mendeley, kemudian Elsevier, bagaimana Scopus kita mendapatkan referensi-referensi internasional itu harus kita kuasai. Dan bagaimana artikel-artikel itu memang terhubung dengan Mendeley dengan referensi yang benar-benar kuat, ya, benar-benar kuat. Jadi itu yang sering saya ajarkan ke kawan-kawan dosen. Jadi sekarang mereka produktif ya, membuat book chapter dan kita coba publish ya di website kampus ya. Dan itu diakui Pak. Dan itu kebanyakan memang AI ya, tapi AI yang sesuai dengan keilmuan kita. Ya, kita bisa buktikan itu
dan itu benar-benar human kalau kita masukkan di Turnitin ataupun di mesin pendeteksi AI gitu ya. Dan itu banyak caranya. Dan itulah kerjaan saya Pak di selain cetel literasi lah di kampus, di luar ataupun di masyarakat gitu. Ya kita selalu ajarkan bagaimana kawan-kawan ini produktif menulis dan karyanya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Terutama kita dulu lah yang membuktikan. Nah, Ya, kita betul. kita buktikan kita ini penulis, ya mana tulisannya, kan gitu. Jangan mengaku penulis tapi nulisnya jarang, itu yang kita takutkan. Ya. Ini kayaknya Bang Ros nyindir kita terus ini, Mal. Oh, saya enggak ya, saya nggak merasa tersendiri nih. Tapi Sebenarnya Pak oh, John, Pak Amel, Ya, kalau menggunakan HP, karena kan mungkin Pak John, Pak Amel mungkin nulis itu biasa menggunakan laptop ya. nggak pakai HP sih saya. Pakai HP. Kalau pakai HP itu kita produktif gitu, kita nongkrong di Senayan ataupun di mana itu bisa bisa menghasilkan satu tulisan gitu ya. Satu tulisan kita kirim. Kalau kita terbiasa tuh enjoy saja gitu. Ya. Mungkin ini gini, iya. barangkali saya mau nanya yang lain ya. Eh, apa namanya? Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh AI dalam bidang penulisan, Bang Ros? Data dan mahasiswa saya itu AI itu hanya membantu kalian, tapi data itu tidak ada di AI. Itu sebabnya kalau mahasiswa saya itu ketika nulis skripsi, kalian harus turun di lapangan. Lapangan dulu, kalian kalian ambil data sebanyak-banyaknya di lapangan. Nah, data inilah yang tidak ada di AI, kemudian yang mengolahnya adalah AI. Gitu Pak John. Karena orang tidak bisa membantah kalau sudah ada datanya. Ini Yang berarti masih data kuantitatif ya? Ya, apapun dia harus ada data. Saya kalau itu harus lakukan observasi dulu di lapangan. Jangan datang-datang minta buatkan judul lah, itu bahaya itu. Data dulu buatkan, nanti dituliskan data itu misalnya misalnya gini ya, mahasiswa misalnya, saya telah melakukan observasi di sebuah desa. Saya menemukan ada 90 petani yang bekerja ini bla bla bla, ada sekian sekian ibu rumah tangga bla bla sekian sekian, dan itu semua diketik masukkan ke AI Pak. Dari keterangan ini barulah kita maunya apa nih? Dari keterangan ini tolong buatkan sejumlah judul alternatif untuk skripsi saya. Itu dibuatkan set. Dia bukan hanya Gitu. regresi ya, tapi juga membuatkan judul dan lain-lain ya. Iya, dari judul itulah kita mulai. Kan datanya sudah ketemu kan? Mm-mm. Datanya sudah ketemu. Barulah nanti buatkan outline-nya, buatkan macam-macamnya, sampailah nanti pengolahan datanya dan sebagainya. Modal nih buat Amel. Iya, itu saya jadi ada tutorial membuat tesis juga nih jadinya nih. Iya, Mbak Mel. Kumpulkan dulu data sebanyaknya, nanti AI yang akan Iya. memandu kita. Iya, tapi yang menarik Mas Bang Ros ini juga bukan cuma di dunia fiksi, imajinasinya bukan hanya berjalan liar begitu ya, tapi juga bisa menulis fiksi dan terbiasa menulis fiksi begitu ya. Mana yang lebih berat di Bang Ros ini? Saya tuh sebenarnya fiksi yang disamarkan gitu ya. Oh, Saya sering misalnya gini ya, sering saya menulis itu menyebut misalnya nama gubernur itu kan di sini namanya dulu itu Sutarmiji ya, kita hmm, ganti menjadi Sutarmin, gitu ya. hmm, Kisah nyata tapi kita samarkan. Misalnya Pak hmm, Jokowi itu saya sering nyebutnya dia itu Jaka, Mm-mm. Pak Prabowo itu Wiwi gitu ya. Kita samarkan dan kita buat menjadi sebuah cerpen. Kalau Mbak Amel ngikutin tulisan saya, sering saya nulis cerpen itu yang lagi saya samarkan dan mereka itu ada ngobrol. Di sini ada namanya Gubernur Sutarmin dengan dia dua beradik itu kan gagal dua-duanya dan mereka ngobrol berdua gitu. Jadi fiksi tapi yang sebenarnya itu nyata gitu. Mm. Sebenarnya FBI dong ya. tapi kita samarkan sehingga orang tuh tahu oh ini cerita ini pasti ini.
Nah, gitu. Cerita yang orang ramai bicarakan, tapi kita buat fiksi. Kita buat fiksi. Tapi ada juga novel yang belum saya rilis ini, itu benar-benar fiksi. Benar-benar fiksi. Orang kampung saya itu kawin dengan orang Amerika dan mereka menjadi astronot di angkasa gitu. Itu fiksi apa Itu obsesi? Fiksi novel. Obsesi bukan obsesi. Jadi itu kan imajinasi kita. Tapi kan di dalam ya. itu kan penuh dengan saya ingin mempertemukan orang yang religius dengan orang yang ateis, ketemu gitu ya. Hmm. Terjadilah percintaan ya, orang Amerika dengan orang kampung dan mereka sama-sama menjadi seorang astronot ya. Mereka memecahkan teori-teori yang mungkin sulit dipecahkan gitu kan. Kira-kira itu kan fiksi, imajinasi Ya. kita ya. Tapi di dalam novel itu banyak, saya mengikuti Habibur Rahman Asyirazi ya. Hmm. Hmm. Banyak terpengaruh dengan beliau dalam menulis novel itu. Dia selalu menyelipkan sebuah pelajaran yang kita tuh sepertinya membaca novel tuh di dalam tuh banyak sekali ilmu gitu. Hmm. Banyak sekali ilmu yang ditawarkan dia. Bagaimana dia membahas tentang komunisme di dalam novelnya Bumi Cinta itu, bagaimana dia membahas tentang nasionalisme dan saya itu banyak terpengaruh gitu. Ya, banyak terpengaruh itu. Kalau di novel saya mungkin banyak ada pesan-pesan religi ya, bagaimana tentang ateisme dan sebagainya itu bertemu menjadi sebuah harmoni dan orang mungkin asik membacanya. Bagaimana tentang fisika kuantum ya, fisika tentang dunia kosmis dan sebagainya itu kita banyaklah kita masukkan ke dalam novel kita gitu pesannya. Ya, tapi Bang Rus belum menjawab pertanyaan Amel nih, mana yang lebih sulit? Yang fiksi atau non fiksi nulisnya? Iya, kalau asik sih pasti fiksi lah ya, fiksi. Kita lebih lebih bebas gitu ya, bebas. Kalau kita yang realitas itu kan kadang-kadang kita menjaga menjaga apa namanya kearifan lokal ya. Seperti pernah saya membuat novel itu Pulau Cinta itu bertemu orang Dayak dengan orang Madura. Itu kan Hmm. dua suku yang sebenarnya tidak pernah akur gitu ya. Tapi Hmm. saya temukan itu mereka tinggal di sebuah pulau namanya Pulau Temajuk dan mereka berkeluarga, punya anak. Eh, Suaminya orang Dayak, istrinya orang Madura. Ketemu. Padahal ketika itu lagi panas-panasnya ya. Tapi mereka membentuk keluarga ya, keluarga kecil dan mereka tinggal di pulau sebagai penjaga villa. Dan itu sangat hati-hati Pak membuatnya karena takut ketersinggungan. Orang Dayak nanti Ya. tersinggung, orang Madura tersinggung gitu. Jadi agak berat kita menimbangnya gitu ya. Agak berat karena situasinya lagi panas ketika itu. Jadi akhirnya novel itu ya di laptop saya udah tidak takutnya begitu Belum dipublis dilahirkan ya? ya takutnya ada ketersinggungan. Kalau beda dengan fiksi ya kita bebas ya. Walaupun fiksi kalau novel saya itu kalaupun fiksi yang saya pesankan ke mahasiswa kemarin itu kalaupun itu fiksi tapi tempatnya itu harus real. Hmm. Tempatnya misalnya kalau di kampungmu sebutkan kampungmu itu apa. Itu mau diriset dulu banyak sekali tempat-tempat yang harus disebutkan di dalam novel. Ya. Kalau itu fiksi nggak bisa juga. Kayak Karl May itu bikin cerita tempatnya di Indian sana yang dia belum pernah pergi sama sekali. Disebut aja suatu tempat misalnya kecamatan air panas misalnya. Kemudian di jalan telur asin gitu. Itu Ya. bisa nggak begitu? Bisa saja kan kan fiksi itu bebas ya, bebas. Tapi memang kita harus akui ya macam apa namanya Harry Potter itu kan itu memang Ah ya, itu Harry Potter contoh baik. itu otaknya tuh gimana itu ya membayangkan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata tapi dia bisa membuat Ya. itu sesuatu yang luar biasa. Itu memang otaknya itu macam apa? Detail Saya ya. juga
Itu ada Betul komponen sekali. AI dalam otaknya kayaknya. Iya, itu kan tidak ada di dunia nyata dan dia buat gitu. Iya. Istilah-istilahnya dibuat semua. Itu memang luar biasa. Dan detail Saya, pula. Jadi ya, berapa banyak di laptop Bang Ros naskah novel yang belum rilis nih? Oke dari tadi naskah-naskah Ini gitu belum nanyanya belum Amel kayak rilis. penerbit nih Bang Ros, mau diterbitkan Iya. Amel. Penasaran sih, penasaran sama yang tadi itu, saya yang yang itu Dayak dan Madura itu. yang itu mungkin agak berat saya melepasnya karena memang agak berisiko karena orang Dayak ini mudah tersinggung ya kalau dia Hmm, tidak cocok takutnya dihukum adat pula kan. hmm, Jadi mungkin itu tidak, tapi yang tadi itu yang kisah orang kampung dengan orang Amerika itu sudah jadi naskahnya ya, cuman saya bingung mau terbitkan di mana. Kemarin naskah saya itu saya lempar ke kawan itu setahun baru terbit. Kalau Pak Amel hmm. punya penerbit, boleh saya. Colek Abang John. Kalau cetak pakai cetak di kertas, nah itu mahal. Nah, Tapi itu kalau sampai dapat ISBN, PDF itu bisa. bisa ya. Bisa. Ya. Kemudian yang soal itu tadi yang Dayak dan Madura yang cinta, kemudian Bang Ros tidak berani menerbitkan. Saya punya usul nih supaya mereka tidak tersinggung. Cetak aja dalam bahasa Inggris, bahasanya diganti ke bahasa Inggris. Oh iya, iya, iya. Ya, mereka bukan, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak mengerti bahasa Inggris, tapi biasanya bahasa Inggris itu tidak menyinggung kita yang orang berbahasa Indonesia kalau baca. Oh iya, iya, benar juga tuh ya. Nah, Mm-mm. Sayang dibanding apa daripada terkubur di komputer, kalau Iya. ada gempa bumi, dia masuk bumi nanti ketelan nggak keluar itu naskah. iya, iya. Nah, itu kan sebenarnya cerita nyata ya. Saya pas waktu itu lagi bawa kawan-kawan liburan di Pulau Temajo itu. Hmm. Ini Ketemu. menarik nih kalau itu kisah nyata. Apa yang Iya. membuat mereka jatuh cinta? Padahal mereka Nah, berada di kutub yang berbeda jauh banget. iya. Kita tidak tahu. Itu kan apa namanya, keluarga itu nyata. Tapi Mm-mm. kan percintaannya itu kan kita buat fiksi. Oh, perjalanan Kita buat fiksi. fiksi. Lalu Kan bagaimana mungkin. Bang Rus menceritakan bahwa dia saling mencintai? Apa yang membuat dalam fiksi itu, apa yang membuat Bang Ros mengatakan bahwa mereka saling mencintai? Walaupun dalam novel-novel di Indonesia, apalagi cerita daerah itu tidak eksplisit disebutkan ya. Ya, Tapi itu salah kan. satu gambar pembaca tuh bisa menangkap, oh karena ini. Ya, kalau kalau cerita dia itu kan memang orang Dayak ini kan bekerja dengan orang Madura gitu ya. Mm-mm. Karena orang 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 Madura ini punya anak gadis gitu kan. Nah, mereka jatuh cinta tapi tidak disetujui oleh kedua suku gitu. Kebetulan ketika itu ada lowongan pekerjaan untuk menjaga pulau, menjaga pila di sebuah pulau gitu, Mbak. Lalu mereka ibaratnya kawin lari lah ya, kawin lari dan mereka kabur ke situ ke pulau itu. Mereka untuk membentuk keluarga kecil. Waktu itu anaknya satu ya, dan itu yang saya temukan di pulau. Cerita singkatnya seperti itu, kemudian berikutnya itu kan imajinasi kita yang bermain. Bagaimana kita mengolah percintaannya, padahal itu memang tidak ada kan. Kita coba dramatisir ya, bagaimana nanti bagaimana adatnya, bagaimana Maduranya. Itu kan kita kita mau tidak mau, saya waktu itu bertanya dengan orang Madura seperti apa sih kebiasaan orang Madura, kebiasaan orang Dayak dan sebagainya, itu kita perlu riset dulu. Dan itu yang saya tuangkan. Selebihnya sih memang dramatisirnya itu dari kita, mendramatisir percintaannya. Padahal percintaan itu biasa saja gitu, Pak. Ketemu orang tuanya yang tidak setuju, lalu mereka memilih kabur ke pulau itu. Terlahirlah Pulau Cinta gitu. Oh, Cinta. kayaknya menarik ini harus diterbitkan ini. Iya, dengan modifikasi begitu ya. Ya, Ya. modif modif lah,
Modif. Enggak, masih ada satu clippingan aja, tapi abangnya kalau masih mau nanya silakan. Oh iya, sedikit soal tadi cerita-cerita itu. Kalau misalnya gini, saya perhatikan foto Bang Ros itu banyak bersama istri ya. Ya. Dekat sekali. Apakah Bang Ros mendiskusikan jalan cerita kalau novel atau tulisan? Artinya Oh, apa yang akan Bang Ros tulis itu didiskusikan dulu dengan istri, apa itu proses sepi dari Bang Ros saja? dia tuh editor ya. Oh, Editor. editor. Istri saya juga, istri saya itu juga jago menulis, Pak. Cuman Hmm, jago straight news ya, straight news. Dia beberapa kali memenangkan penghargaan dari Kementerian Agama. Istri saya itu di Kementerian Agama, nah, jadi dia tuh penulis di websitenya Kemenang. Udah hmm. beberapa tahun itu dia selalu di atas. Cuma sekarang semenjak jabatan baru ini dia sudah jarang menulis, jarang menulis. Dia lebih sering buat video. Dia sama YouTuber juga kayak saya. Dialah yang sebelum dilempar ke pasar itu, dilempar ke orang, dia dulu membacanya. Dia Hmm. koreksi, dia koreksi Pak. Oh ini Pak, ini bahasanya terlalu vulgar nih, tolong diganti ya gitu. Ini bahasanya ini. Jadi istri saya itu selalu memberikan apa namanya masukan ya terhadap novel saya, termasuk novel yang ada di Shopee itu Cinta Telarang. Nanti Mak Amel bisa cek di Shopee Cinta Telarang. Nah, itu melewati koreksi dari istri saya. Kalau yang aslinya itu agak vulgar ya, agak vulgar yang aslinya. Vulgar itu apa maksudnya, Bang Eh, Ros? Vulgar itu maksudnya apa? Ya bahasa yang sedikit porno lah ya. Oh, oke. Dia menerjemahkan seperti itu. Padahal itu dalam bahasa saya mungkin itu biasa saja, tapi dia, Pak ini agak agak ini nih, agak vulgar nih kata dia. Tolong di apa? Diperhalus bahasanya. Ya, itu Ya, dia mungkin tersinggung adegan dia berdua diceritain di novel. ya, Vulgar mana sama tulisannya Ayu Utami kan nggak kalah. Temennya ini. Jangan-jangan mirip-mirip ya, Mel. Jadi pengen baca yang Iya. aslinya sebelum diedit. ya biasanya kan kita perlu juga hal-hal yang kalau menurut saya lah, bagaimana menggambarkan sebuah keintiman ya, keintiman antara sepasang insan ya, manusia, bagaimana kita menggambarkannya. Nah, dari situlah mungkin bahasa dia tuh vulgar gitu. Kalau bahasa saya sih tidak gitu. Nah, kita mengikuti apa saran dia lah, ya, saran istri. Istri nggak diikutin repot sarannya ya. Ah, itu dia. Bahaya itu. Kurator pertama itu ya. Ya, Oke, ada satu clippingan berita tulisannya Bang Ros kayaknya ya Bang Jon ya. Boleh kita Ya, lihat yuk. oh iya. ini nggak bisa naik ya, baik. Iya. Teksnya diperlihatkan. Oh, percuma juga nggak kebaca ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Ya, itu tulisan saya yang biasa saya share di grup itu ada media yang menampilkannya. Bahkan yang saya agak kaget itu novel saya itu ternyata ada yang menulis dijadikan skripsi. Saya itu kaget setahun yang lalu itu lagi googling di Google gitu, ternyata ada skripsi yang membahas novel saya. Itu Ya, itu terus sebelum kita itu ke sana, Bang Ros, kita ya. bahas dulu tadi tulisan tadi itu ya. Itu kan sudah Oh, ditampilkan, kita oke oke tanya sedikit lah ya. oke. Jadi gagasan Bang Ros itu terhadap korupsi bagaimana mengatasinya? Di situ kan digambarkan kayaknya pesimis betul ya, bahwa ini Ya. nggak bakal teratasi. Dan saya sebenarnya paling sering menulis korupsi ya, paling sering sekali menulis korupsi. Dan belakangan memang ada nada-nada pesimis gitu ya, pesimis terhadap pemberantasan korupsi karena makin ke sini itu semakin parah ya, makin parah korupsi karena kawan-kawan saya itu kan banyak dewan ya,
banyak kontraktor mereka bercerita bagaimana permainan korupsi, bagaimana mereka mensuplai kepala daerah dengan duit, dengan kode, dengan macam-macam. Terus bayar Jadi utangnya ya. iya itu parah memang, Iya. memang parah. Jadi bahasa saya terakhir itu kan tinggal selangkah lagi korupsi itu menjadi local wisdom. Ya, saya mau bilang gitu ya. Iya benar-benar itu benar. Tinggal selangkah lagi itu menjadi local wisdom. Itu memang parah sekali. Kita pun tidak tahu dari mana memulai ini. Eh, sudah akut ya. Itu sebabnya tulisan saya itu sering agak pesimis kalau menulis korupsi ya. Karena memang tidak ada solusinya. Hukuman mati diterapkan sekalipun, itu tetap aja orang mau melakukan itu. Kita lihat bagaimana perlawanan Dewan dengan RUU perampasan aset itu kan berputar-putar situ, kita tidak tahu siapa yang benar, dan itulah nyatanya bahwa tidak ada niat di negara ini untuk memberantas korupsi ya, sampai ke akar-akarnya. Tidak ada niat, itu hanya lip service saja dari para pemimpin kita akan memberantas korupsi, bahkan akan dikejar ke Antartika, akan dikejar ke gurun dan sebagainya, itu hanya lip service. Tapi kenyataan kita melihat hari ini eh, korupsi itu memang makin merajalela ya. Bahkan bagi LSM yang wartawan gadungan itu mereka senang itu. Saya kemarin ke Sampas itu ada yang menjadikan ini sebagai senjata mereka. Jadi kalau ada mereka mau wawancara misalnya kepala sekolah ataupun kepala desa tidak mau, mereka lapor polisi. Jadi lapor polisi itu jadi senjata, Pak. Itu luar biasa. Misalnya kepala ini dilaporkan ke polisi, dugaan korupsi ini. Itu diberitakan oleh kawan-kawannya. Dan itu menjadi tren, Pak. Itu luar biasa. Menyedihkan ya. Iya, jadi ada wartawan itu katanya, kebetulan dosen saya di sana kan kawan ya, dosen hukum ya, dan dia meneliti itu. Ini orang nih, katanya dia, setiap bulan tuh pasti ada yang dilaporkan ke polisi. Yang kontraktor, yang kepala desa, yang kepala sekolah, pokoknya lapor polisi. Persoalan nanti diproses atau tidak itu, yang penting beritanya naik dulu di media. Seperti itu sampai apa parahnya ya, baik wartawan. Dan korupsi itu memang nyata gitu, nyata sekali. Tapi yang dilaporkan itu memang dia korupsi. Ya tidak, yang penting naik berita dulu, Pak. Itu artinya pemerasan ya. Iya, Ya wartawannya harus dicokok gitu. iya. Tapi itu kan wartawan yang mereka sudah terbiasa, Pak. Bukan wartawan model-model kita dulu lah ya. Jangan-jangan CS-an dengan apa jadi proyek Ya, sama polisi. sekarang kan model gitu, Pak. Mereka berkawan dengan jaksa, dengan polisi. Coba perhatikan wartawan model-model pemberitaan itu kan banyak dari jaksa, dari kan gitu, ya. Dan yang memberitakan itu jarang media-media mainstream. Jadi Kebanyakan. apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia. Eh, karena kita tidak lagi di dunia jurnalistik ya, agak berat ya, agak berat bagaimana menghadang wartawan-wartawan ini eh, karena memang kerjaan mereka itu. Mereka tidak digaji. Salah satu yang menghasilkan adalah dengan cara melakukan pemerasan, ya. Yang disasar itu kepala sekolah, kepala desa. Kalau bupati, gubernur itu biasanya tidak ya. Tapi yang jauh dari jangkauan wartawan mainstream itu mereka masuk, Pak. Terutama kepala desa yang di kampung-kampung itu mereka datang dengan ancaman ini ada penyimpangan dana BOS. Kemudian kalau tidak diberitakan akan lapor polisi. Ya, itu kasihan kepala desa yang di kampung itu kan. Kasihan kepala desa yang kepala sekolah, kepala SD. Ya. Jadi mereka itu bergerilya di sana, Pak. Bergerilya di sana. Kalau Waktu kita kayaknya mau Jumatan nih, Mbak. Saatnya baca puisi nih. oh iya,
Oke, oke. Boleh, tentu yang ditunggu-tunggu baca puisi dari seorang Rosadi Jamani. Tapi Silakan sebelum Bang Bro. baca, saya mau nanya dulu Bang Ros. Iya, iya. Apakah Bang Ros, sorry Amel, apakah Bang Ros menjadwalkan kalau setiap hari itu satu puisi, satu tulisan, misalnya 1/10 novel gitu, selesai, apa bagaimana? Nggak, kalau novel saya jarang, Pak ya. Tapi yang jelas tulisan yang setiap hari itulah. Kalau puisi kemarin itu sempat saya jadwalkan setiap hari menulis novel. Nulis Tapi puisi. ya puisi ya. Tapi saya lihat responnya itu agak kurang di media, Pak. Hmm. Agak kurang peminatnya, pembacanya juga. Jadi agak agak menurut saya udahlah kita menulis yang memang ramai dibicarakan orang. Jadi kebahagiaan penulis itu kan kalau tulisan kita dibaca, Pak. Kalau Oke, baru saya mau tanya itu ya. Apa ya, kita berorientasi pada pembaca atau ingin yang penting karya kita kita bikin dengan baik. saya mungkin saat ini pragmatis saya memang bagaimana ramai dibaca, Pak. Kalau Hmm. menulis banyak tapi tidak ada yang baca, kadang-kadang sedih juga gitu. Capek membuatnya tapi responnya kecil gitu. Itu Nah, sebabnya cerita saya ini bagus juga ditulis Bang Ros, biar yang lain nangis baca. Wah, Bang Ros sedih-sedih nih. Tulisannya dibaca gara-gara itu. iya. Ya, kalau kalau kita penulis nih kan, kalau ramai yang merespon tulisan kita itu senang, Pak. Ya, itu betul. Oh, ya senang. Tapi kalau nggak ada yang respon, aduh, udah capek nulisnya, tapi nggak ada satu pun yang baca gitu kan, memberikan like ataupun memberikan komentar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sedih kita. Ya, ya. Oke, Mel, kita baca puisi Bang Ros. Ya, ini puisi dari saya. Memang saya sering menulis puisi, tapi saya hampir tidak pernah membacanya. Maksudnya membaca secara deklamasi ya. Tapi saya akan coba, mudah-mudahan suara saya ini sesuai dengan puisi yang saya buat. Ya, baik, saya mulai ya. Judulnya adalah Penulis di Era AI. Lihatlah, wahai penjaga kata, di zaman yang merangkak menuju nirwana data, tempat tinta diganti kode, dan suara hati diperas menjadi deret angka nan beku. Engkau, penulis, kini tinggal bayang, melingkar di tepi jurang zaman, dituduh lamban, kuno, dan renta. Padahal jiwamu adalah bara peradaban semesta. Mencari ide, mesin tertawa. Aku punya jutaan, katanya. Namun, apakah mereka tahu bahwa ide sejati lahir dari air mata dan doa yang pilu? Writer blocks, dulu musuh bebuyutan, kini hanya lelucon di depan algoritma durjana. Mereka tak tahu rasanya sunyi, sunyi yang mencabik-cabik jiwa saat pena terhenti dan dunia seolah mati. Oh kritik, belati tanpa gagang, kini dilempar tanpa tangan. Bagus, tapi tidak cukup seperti mesin. Ah, ini sungguh hina. Menulis untuk dilihat, bukan untuk dirasa. Penerbit, lelucon basi dari altar digital. Di sana naskahmu dibandingkan dengan hantu maya. Dan kalah. Karena siapa peduli pada peluh, jika mesin bisa memuntahkan novel dalam sekejap. Tapi dengarlah, wahai engkau yang dilupakan. Bukan di layar, bukan di pasar. Keabadianmu terukir di jiwa pembaca sejati. Mereka yang tahu bahwa setiap kalimat adalah doa, setiap paragraf adalah luka, dan orisinalitas adalah darah yang kau tumpahkan di lembar-lembar sunyi. Bukan hasil komputasi tanpa hati,
Mesin bisa meniru kata-katamu, tapi tidak nyala api dalam setiap baitnya. Jadi, bangkitlah bukan untuk bersaing dengan algoritma, tapi untuk menulis, untuk menyala. Karena meskipun dunia ini dilahap teknologi, di lubuk hati terdalam, manusia hanya mengerti cerita manusia. Dan jika dunia menolak, maka jadilah pembakar dunia dengan kata-kata yang memeluk, dengan kalimat yang menusuk, hingga akhirnya mereka tahu bahwa pena manusia adalah takdir, dan takdir adalah keabadian itu sendiri. Rosadi Jamani. Terima kasih Bang Rosadi Jamani, seorang pria dengan kaya ide dan juga adaptif begitu ya dengan perkembangan terkini. Sukses selalu untuk setiap karyanya, setiap aktivitasnya, dan kita tunggu tulisan terbarunya setiap hari. Apalagi karya-karya novel yang selama ini tertimbun di laptopnya begitu ya Bang Ros. Ya, 1 jam tidak cukup bersama Bang Rosadi Jamani, tapi semoga banyak hal yang bisa diambil dari obrolan kita pada kali ini dan banyak hal positif yang bisa didapatkan oleh sahabat yang melihat tayangan ini. Kita jumpa lagi di episode yang lain dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, salam satu panel, salam kreator era AI, dan sampai jumpa.